Pemirsa, dengan mendaftarnya Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum hari ini, maka Pilpres 2024 dipastikan menyuguhkan 3 pasang kontestan. Rakyat pun kini punya banyak pilihan, namun menuju 14 Februari 2024 atau hari pencoblosan, apakah kontestasi berada dalam suasana yang riang gembira atau justru membara? Kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Telah hadir juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD, Bapak Chiko Hakim, dan kemudian juga telah hadir juru bicara PKS, Bapak Muhammad Iqbal. Selamat sore Pak Iqbal, selamat sore Pak Chiko. Terima kasih telah bergabung sama kami di Studio Metro TV, dan dalam diskusi kali ini juga akan bergabung dari luar studio Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Habibur Rahman. Selamat sore Pak Habibur Rahman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama akan saya awali dari Pak Chiko terlebih dahulu. Pak Chiko, per hari ini atau pasca hari ini, apakah kemudian Mas Gibran ini belum mengundurkan diri tapi sudah dipecat? Belum. Mas Gibran sudah meminta izin, menyatakan akan maju sebagai calon wakil presiden ke Mbak Puan dan Mas Arsyad seminggu yang lalu. Sampai hari ini belum menyerahkan KTA, belum mengirim surat pengunduran diri, dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai hari ini belum juga menggelar rapat sikap apa yang kami akan berikan. Apa yang ditunggu oleh PDIP mengenai sikap tegas kepada Gibran ini? Karena kan Gibran sendiri sudah daftar secara resmi sebagai bacawa pres pendamping Prabowo. Saya melihat mungkin kesibukan teman-teman DPP ini tidak menjadi prioritas bagi PDIP? Tidak menjadi prioritas utama, karena prioritas utama kita udah jelas bahwa kita ingin memenangkan Pilpres ini untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahkan kalau bisa 1 putaran. Nah itu yang kita sedang prioritaskan, dan salah satu prioritas, karena prioritas itu caleg-caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene banyak sekali anggota DPP, itu sekarang lagi di dapilnya masing-masing. Mungkin itu kita menunggulah sampai ada waktu yang tepat menggelar rapat dan menunggu waktu yang tepat seperti itu. Tapi apabila kita lihat Pak Chiko, ini kan Jokowi sudah memberi restu untuk Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Ibu Riana sempat angkat jempol di Hari Santri kemarin. Kemudian Kaisang juga resmi mendukung Prabowo. Sementara Gibran sudah kita ketahui bersama bagaimana sudah sah menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah artinya keluarga Jokowi ini sudah resmi pisah jalan dengan PDIP ataupun dengan Bu Mega? Saya rasa bisa dinilai oleh masyarakat dan juga oleh teman-teman yang ada di studio. PDIP menilainya seperti apa? Kita menilainya masih secara netral, karena tentu aja kita masih menganggap Pak Jokowi adalah kader terbaik dari PDIP. Nah, Gibran sendiri belum mengundurkan diri kan sampai hari ini, dan sikap kami juga belum memecat atau nonaktifkan keanggotaannya dan lain-lain. Jadi kita masih netral soal itu. Apalagi Bobi masih dapat surat tugas sebagai salah satu juru kampanye dan juru bicara untuk pemenangan Pak Ganjar. Jadi namanya pecah kongsi pisah jalan itu? Belum, saya rasa belum ada ke sana. Semua masih harmonis, masih seru-seru aja. Kader-kader kita masih dekat di Presiden. Pak Pramono Anung adalah kader terbaik juga untuk PDI Perjuangan. Masih sehari-hari bersama Presiden. Kita ke Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, sebetulnya komunikasi Pak Prabowo dengan Bu Mega seperti apa? Karena walau sampai saat ini permintaan Pak Prabowo untuk bertemu Bu Mega kan kemudian belum ada tanggapannya. Ya, tentu komunikasi beliau berdua berjalan baik sekali selama ini, nggak pernah ada masalah yang serius ya. Beliau sudah kenal, sudah bersahabat mungkin lebih dari 20 tahun, dan pasang surut itu hal yang mungkin kita nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Habibur Rahman. Tapi dari Pak Iqbal nih, sebagai orang yang ada di luar fenomena ataupun dinamika ini, bagaimana Anda menilainya? Ya, saya kira apa yang terjadi adalah drama-drama ya yang terjadi selama proses pemilihan ini. Kami dari PKS tentu saja melihat bahwa ini adalah bagian dinamika. Mau dibilang politik dinasti, tidak, ya semua udah berlalu. Tetapi kan rakyat yang akan menilai apa yang terjadi. Rakyat mengamati, rakyat akan bisa menilai sendiri, dan bukan sedikit yang memprotes itu, memperkarakan, mempermasalahkan, ngeledek masalah politik itu. Tetapi bagi kami, kalau memang PKPU menerima, MK sudah memutuskan, bagi kami ahlan wa sahlan, welcome to the jungle, dan kami siap bertarung secara fair
dan kita akan menyambut gembira pesta demokrasi ini. Artinya memasuki babak yang baru setelah ini Betul, seperti itu ya. betul. Pak Iqbal, tapi kalau misalnya kita lihat dari gaya gestur seorang Gibran Rakabuming Raka tadi pada saat di panggung deklarasi sempat terbesit ada keterkejutan atau tidak? Ya memang ini kan bagian setiap orang memiliki style ya, memiliki gaya. Tetapi kami melihat memang bahwa dalam konteks demokrasi kita, kalau MK sudah memutuskan bahwa usia bisa minimal atau dengan pengalaman diputuskan di last minute, ya itu catatan kami di last minute, dan tentu saja orang akan menilai ini menjadi salah satu catatan penting bagi sejarah negeri ini. Oke. Tapi bagi kami kalau sudah bertanding, sudah berdaftar dan KPU menerima, kami siap bertanding secara sehat. Oke, kita akan coba menghubungi Pak Habibur Rahman lagi. Pak Habibur Rahman. Oh, nampaknya masih terputus komunikasinya. Apabila kembali pada peristiwa hari ini, Pak Ciko, bagaimana kita melihat kemudian deklarasi yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran yang tadi dikatakan KTA-nya belum diserahkan, artinya masih menjadi keluarga PDIP seperti itu. Nah, ada rasa bangga, kagum, atau terhianati nih oleh seorang Gibran yang tadi sangat luas berpidato politik dan juga lincah membocorkan program-program unggulannya. Kebetulan saya sendiri nggak sempat menonton karena ada kegiatan-kegiatan lain ya. Tapi kita kalau terkhianati terlalu jauh, ya kan. Bangga juga terlalu jauh. Kita netral lah. Kita masih sangat netral karena jujur kita tidak ini terlalu. Memang emosinya dikendalikan agar tetap berada di wilayah yang netral saya rasa seperti itu. Itu juga ada benarnya. Mungkin perasaan kader per kader kan berbeda ya. Nah, ada pasti yang merasa terhianati, ada yang rasanya sakit hati dan lain-lain. Tapi tetap kita merasa bahwa fokus kita bukan ke sana, ya. Dan ini adalah bagian dari dinamika dikatakan tadi, walaupun dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya, gitu ya. Tapi ini itulah politik. Politik itu selalu ada yang baru, dinamikanya selalu ada yang baru, fenomena. Tapi harus diingat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sejarahnya sudah sering mengalami gejolak-gejolak yang luar biasa, yang jauh lebih besar daripada ini. Jadi hal seperti ini tidak menimbulkan kontraksi. Ibu Mega sendiri sudah kehidupannya sebagai ketua parpol, kita semua ketahui di Orde Baru, ya kan? Kita sebagai oposisi. Jadi kita udah melalui hal-hal yang jauh lebih berat. Pak Ciko tadi mengatakan belum sempat melihat pernyataan ataupun gaya Gibran pada saat di panggung deklarasi. Kita lihat bersama bagaimana kemudian pernyataan Gibran. Saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Pak Habibur Rahman, apa sih sebetulnya maksud pernyataan Gibran? Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Apa maksudnya Pak? Nggak kayak gitu ngomongnya. Ya tentu saya nggak bisa dikonfirmasi karena bukan saya yang ngomong ya. Ditanyakan ke Mas Gibran ya. Tapi saya mengomentari soal hubungan kami dengan PDI Perjuangan. Saya pikir hubungan yang sangat baik sekali. Tadi mohon maaf saya sempat terpotong. Hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu luar biasa. Kita pernah memiliki kesamaan ya dalam kontestasi, kesamaan pilihan, juga beberapa kali ada perbedaan, tetapi itu tidak membuat rusaknya persahabatan antara dua negarawan tersebut. Ya, kalau toh saat ini misalnya ada dinamika soal Mas Gibran, ya soal KTA dan lain sebagainya, saya pikir dalam konteks pileg dan pilpres kan beda. Ketika pileg kan tidak mungkin seseorang maju dari partai politik lain. Tetapi dalam pilpres kita pernah tahu bahwa sejak 2004, 2014 Pak JK itu tokoh Partai Golkar maju tidak diajukan oleh Partai Golkar. Ya. Bahkan kemudian setelah beliau menang bersama Pak SBY 2004, beliau menjadi ketua umum Partai Golkar. Begitu juga 2014 Pak Yusuf Kalla juga kembali maju bukan dari Partai Golkar. Ya. Partai Golkar saat itu mencalonkan Pak Prabowo, tetapi Pak Yusuf Kalla maju bersama Pak Jokowi. Dan beberapa bulan yang lalu juga jadi ada kader Gerindra Partai ini Gerindra. tidak masalah seperti itu ya, Pak Habibur Rahman? Ya, bukan maju, berinteraksi, menghadiri acara partai lain yaitu P3, dan kami dengar ada keinginan menjadi cawapres dari koalisi lain.
Nah, ini kan memang kita harus melihatnya secara objektif bahwa soal pilihan dalam berpolitik itu memang kembali kepada individu. Oke. Dan kami serahkan ya persoalan tersebut kepada Mas Wali, kepada Pak Gibran ini untuk diselesaikan secara baik-baik dengan partai tempat beliau berasal dan dibesarkan. Oke, baik. Pak Habibur Rahman, kita ke Pak Ciko kembali. Dari Pak Habibur Rahman mengatakan ini tidak masalah, tapi dari PDIP ketika kemudian belum memutuskan ada sikap tegas atau jangan-jangan memang ada membiarkan kemudian Gibran maju sebagai bacawa pres sebagai kader dari PDIP? Nah, satu, kita harus melihat dari presiden. Presidennya PDI Perjuangan tidak pernah main dua kaki, tidak pernah mencalonkan, membiarkan ada publik terkesannya seperti itu ketika kemudian belum ada sikap tegas dari PDIP. Tapi itu kan masih ada waktu, semua masih ada waktu ya. Jadi, tapi tadi dikatakan belum prioritas utama dari PDIP. Belum prioritas utama, tapi kan akan ada menjadi agenda, ya kan. Pada waktunya nanti akan digelar rapat DPP dan itu akan ditentukan di tingkat DPP. Jadi tidak ada pembiaran itu? Sepertinya tidak akan ada karena kita melihat dari presiden aja. Oke. Selama ini PDI Perjuangan sudah berdiri sekian puluh tahun, tidak pernah mencalonkan dua kadernya di kontestasi yang sama. Pak Iqbal mungkin komentar? Ya saya sih pakai pantun aja lah ya. Itu cakep ya. Sunduh enak makan terasi. Cakep. Makannya di pagi hari. Cakep. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan gembira dan senang hati. Oke. Tadi Pak Iqbal sudah berpantun, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan mengulas bagaimana mengenai sentimen dinasti politik ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jaya Jusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi tidak masalah. Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif, ya. Oke. Pak Ciko, apa iya dinasti politik di PDIP dianggap biasa? Saya rasa gini, ini kita harus bedakan definisi dari dinasti politik maupun sebuah klan. Klan itu keluarga yang turun-menurun menjabat di profesi yang sama. Oke. Seperti kita bicara aja, anak dokter menjadi dokter, banyak sekali kan. Anak polisi menjadi polisi. Itu sah-sah aja. Kan kita mengikuti jejak orang tua, kasarnya begitu. Yang menjadi tidak sah atau menjadi sesuatu yang luar biasa atau di luar etika yang ada norma-norma yang berlaku adalah ketika ada keistimewaan, ya kan, ada aturan yang diubah secara sengaja yang terjadi untuk saat meluluskan ini? itu. Menurut Anda? Itu menurut Anda dan menurut Menurut masyarakat. Anda yang terjadi saat itu ini? menurut hasil survei Litbang Kompas 60% mengatakan seperti itu. Ya, kita ikut apa kata masyarakat ya. Tapi ya itu yang saya ingin selalu katakan karena dinasti politik itu kadang-kadang diterjemahkan di bahasa Indonesianya nih secara liar, secara bebas gitu. Semuanya dibilang dinasti padahal enggak juga. Oke. Jadi sah kalau klan Jokowi semuanya mau jadi politisi, sah. Klan Soekarno juga menjadi politisi banyak kan gitu. Oke, Pak Habibur Rahman, jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo soal dinasti politik itu? Apakah maksud dari Pak Prabowo yang ingin dibicarakan selama tidak ada aturan yang dilanggar, dinasti fine-fine saja atau seperti apa? Seperti apa Pak Habibur Rahman? Jadi istilah dinasti itu kan mengacu kepada model sistemnya atau bendanya, ya, kekerabatan orang ya dengan latar belakang keluarga kemudian ada di bidang yang sama. Itu namanya bahasa itu kan kesepakatan publik ya. Yang disepakati publik saat ini seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan sebetulnya adalah yang sebetulnya ingin diantisipasi oleh publik, nepotisme. Nepotisme itu acuan kita ada di pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Apa pengertian nepotisme adalah perbuatan seorang aparat negara yang secara melawan hukum
Nah ini garis bawah ya, secara melawan hukum, menguntungkan kerabatnya di atas kepentingan bangsa dan negara. Nah ini yang jelas. Jadi apa yang dipraktekkan keluarga-keluarga politik di Indonesia, keluarganya Pak Prabowo, ya, kemudian keluarganya Bung Karno, ada keluarganya Pak Surya Paloh, ya, itu bukan nepotisme, ya. Itu bagaimana keluarga tersebut menganggap politik sebagai ajang perjuangan, sehingga mereka juga menginginkan dan memberikan kesempatan untuk ikut juga terjun ke politik, tetapi tidak terjadi yang namanya tindakan melawan hukum yang menguntungkan keluarganya tersebut di atas kepentingan bangsa dan negara. Nah ini yang memang harus sama-sama kita cermati dan awasi. Bagaimana keluarga-keluarga politik ini ya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan keluarganya secara melawan hukum. Nah ini yang garis bawahnya. Oke, baik Pak Iqbal, tanggapannya. Ya, saya kira selain soal dinasti, ada 3 hal yang membuat ini menjadi berita besar. Yang pertama, Mas Gibran ini belum memenuhi syarat. Yang kedua, Ketua MK adalah pamannya. Yang ketiga, dia anak presiden. Seandainya itu yang sedang berkuasa. Beberapa politik dinasti yang lain itu dia memang memenuhi syarat. Dan memang dia tidak perlu mengubah undang-undang. Itu yang membuat ramai. Tapi bagi kami, ahlan wa sahlan, ya semua keputusan sudah terjadi, tetapi ini akan menjadi catatan sejarah. Bahwa rakyat melihat, rakyat yang menilai. Bagi PKS, Mas Gibran maju atau tidak, kami tidak ada masalah. Karena semuanya sudah disahkan oleh KPU yang memutuskan siapa yang layak untuk bertarung atau tidak. Tetapi 3 hal itu jadi catatan penting. Karena sesungguhnya di Republik ini masyarakat kita udah cerdas. Dia akan melihat, karena agenda setting yang dibuat itu sangat TMS, terstruktur, masif dan sistematis. Mulai dari gugatan, mulai dari celah-celahnya ya. Tapi ya udahlah, kami bagi PKS tidak ada masalah, tapi kami memberi catatan 3 hal itu. Pak Habibur Rahman, komentarnya? Ya, masyarakat kita tentu sudah cerdas ya. Kalau kita melihat hasil survei LSI misalnya, besar sekali masyarakat yang mempercayai keputusan MK. Ya. Bahkan kalau kita lihat de facto kenyataan, di hari yang sama, respon masyarakat yang menentang dengan mensyukuri putusan MK jauh lebih besar masyarakat yang mensyukuri. Ya mungkin tentu saja ada intelektual kritis yang mengkritisi putusan MK, atau juga ada vested interest parties atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait rivalitas politik, menjadikan ini sebagai peluru. Nggak ada masalah. Namanya negara demokrasi, namanya di era demokrasi. Yang paling penting itu ya, kita menggarisbawahi jangan terjadi tindakan melawan hukum yang menguntungkan orang per orang. Nah kalau ini ya, kita kalau ngomong soal tuduhan atau kalimat-kalimat insinuasi yang menuduh orang melakukan pelanggaran hukum, melanggar etika, saya pikir harus dilatar belakangi dengan argumentasi dan bukti-bukti yang jelas. Selama itu nggak ada, saya pikir bukan persoalan ada klausul menuduh orang tanpa bukti adalah perbuatan yang melawan hukum itu sendiri, ya. Tetapi itu justru tidak bernilai edukatif menurut saya. Tapi lagi-lagi itu pilihan. Siapapun bebas menyampaikan pendapatnya di negara kita ini. Kembali Pak Iqbal. Pak Iqbal, belakangan kan narasi yang kita dengar bahwa ya yang memilihkan rakyat, jadi terserah rakyat, itu kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi menurut Anda apa iya itu sesederhana itu? Ya, memang kan menjelang pemilu kan banyak sekali manuver-manuver ya. Mulai dari ingin 3 periode, mulai dari ingin jadi wapres, ingin sampai ada akhirnya ada agenda setting ini. Tapi kami melihat pasangan Amin paling siap. Kami sudah bekerja lama, kami sudah keliling Indonesia, mendaftar paling awal. Ini menunjukkan bahwa kami percaya diri. Kami tidak berharap dari partai A, partai B, dukungan A datang B, tetapi kami percaya diri bahwa pasangan Amin yang paling solid, paling siap untuk memenangkan pemilu 2024. Pak Iqbal sempat menyinggung mengenai 3 periode. Saya jadi kemudian ingin membahas mengenai rumor kemudian yang belakangan kemudian santer. Ada dugaan kegaduhan ini semua berawal dari adanya permintaan untuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Apakah betul rumor itu?
Pak Ciko? Saya tidak bisa mengatakan benar apa tidaknya karena saya sendiri tidak mengetahui secara langsung. Mungkin ada teman-teman di PDIP yang lebih tahu mengenai hal itu. Tepatnya dari rekan Anda di PDIP, Adiana Pitupulu yang kemudian menyatakan mungkin hari ini. besok-besok harus undang dia untuk bicara soal Di tubuh PDIP saya sendiri belum tidak sempat ada ngobrol sama dia mengenai statement itu. Anda kan kader PDIP tidak hari pernah ini. mendengar hal ini? Belum pernah. Karena kan Adian kemudian secara rekan Anda. eksplisit saya mendengar siapa yang meminta. Memang ada gerakan-gerakan untuk mengarahkan ke 3 periode, tapi kita belum pernah. Saya pribadi saya belum pernah tahu siapa yang datang ke kantor atau siapa yang bicara dengan elit-elit kita. Jadi Anda tidak mendengar rumor ini? Belum tahu siapa yang pernah datang atau meminta perpanjangan itu. Oke, baik, kita kembali ke Pak Habibur Rahman, kembali menyoroti hari ini, peristiwa hari ini di mana banyak kemudian anak buah dari Presiden Joko Widodo yang ikut turun gunung mengantar Prabowo Gibran. Ini sebetulnya memang diminta oleh Jokowi untuk hadir dan memberikan dukungan atau seperti apa, Pak Habibur Rahman? Saya sedikit menanggapi soal bagaimana kita berkomunikasi ya. Bagaimana kita membahas rumor dengan nada insinuatif ya, bahkan tanpa bukti secuil pun, gitu loh. Padahal ada premis di bidang hukum ya, bahwa setiap tuduhan itu harus dibuktikan secara beyond reasonable doubt dengan pembuktian yang seterang-terangnya. Tanpa itu tidak layak, tidak patut kita menuduh orang lain atau orang-orang tertentu. Ya, terkait hari ini saya nggak hitung ada berapa pejabat yang hadir dan lain sebagainya. Tentu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kepala negara, kepala pemerintahan dan bukan ya ketua partai politik, kemudian juga bukan ketua koalisi partai politik. Jadi apa yang kami lakukan tentu berdasarkan pada kebijakan kami sendiri. Oke, Pak Iqbal, melihat hari ini dukungan yang diberikan ketar-ketir tidak? Khawatir tidak Prabowo Gibran didukung oleh tokoh-tokoh besar? Iya, tapi kan masanya lebih banyak ketika pasangan Amin mendaftar. Oh, gitu. Itu menurut Anda lebih penting? Lebih awal, lebih solid, lebih padat ya. Karena memang tadi kesiapan. Kami melihat begini, kami tidak mempermasalahkan siapa yang hari ini berapa pasangan sudah mendaftar hari ini. Tetapi kami melihat bahwa kami melihat kesiapan. Jadi partai-partai nggak saling tunggu, nggak nunggu arahan. Karena kita partai itu punya independen sendiri. Kita punya prinsip sendiri. Tidak tergantung arahan dari siapapun. Karena partai adalah sebuah organisasi yang secara politik memiliki ideologi, memiliki prinsip dan nilai-nilai perjuangan. Oke. Baik, Pak Habibur Rahman tadi ingin komentar apa? Iyalah, kita nggak usah kayak anak kecil lah ngomong ini lebih besar masa kami, nanti buktikan di hari H saja pencoblosan ya. Oke, tapi dari PDIP sendiri Pak Ciko bagaimana melihat hari ini banyak sekali kemudian yang turun gunung? Kami itu kalau mau jujur kami satu fokus ke pemenangan Ganjar dan Mahfud. Yang kedua, justru dengan dicalonkannya Gibran lebih mengukuhkan partai kami sebagai partai yang bebas dari sebagai yang utama memperjuangkan KKN, terutama N-nya itu, ya kan, anti terhadap nepotisme gitu. Jadi kita makin banyak sekali strategi yang menguntungkan bagi kita dengan pencalonan ini, ya kan. Apalagi kalau disandingkan wapres to wapres, ya kan, apple to apple-nya Gibran dengan Pak Mahfud, ya kan, secara pengalaman, ya kan, rekam jejak dan lain-lain. Sejarah kehidupannya, saya rasa itu malah makin meyakinkan kita bahwa kita akan menang. Insya Allah 1 putaran. Oh, oke. Pak Iqbal, tapi kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Presiden kan memang menyatakan akan mendukung semua calon presiden, bahkan nama Anies Baswedan juga disebut yang pertama seperti itu. Tapi kan fakta di lapangannya seperti Anda lihat sendiri hari ini. Bagaimana kemudian menteri-menteri dari Kabinet Jokowi turun gunung, ikut deklarasi sampai ikut mendaftarkan. Iya, memang kadang-kadang politisi dengan ada front stage, ada backstage ya. Ada panggung depan, panggung belakang. Maksudnya gimana nih? Ya, karena ya kita melihat bahwa memang saya kira dalam konteks pemilu di Indonesia mereka punya mastermind, punya tim yang mengatur strategi, ya apalagi instrumen-instrumen negara juga dipegang seperti Pak Jokowi bilang, dia tahu bagaimana pergerakan politik dari data yang dia punya. Tetapi kami tentu saja pasangan Amin ini percaya diri, bisa menangkan pemilu 2024 dengan berwibawa. Ya, dengan percaya diri,
karena kami yang paling siap. Oke, baik. Pak Habibur Rahman, tanggapannya? Ya, tentu pasti kita semua percaya diri ya. Kalau nggak percaya diri tentu kita nggak daftar ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kami siap ya, tim Pak Prabowo ya, Pak Gibran ya, kita sudah mendaftar. Tentu kita sudah juga menyampaikan visi, misi dan program yang intinya kami ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi hari ini yang memang sudah sangat baik sekali. Oke, hari ini tepatnya kemudian berarti sudah ada 3 pasangan kandidat capres-cawapres yang sudah resmi mendaftar ke KPU. Bagaimana sebetulnya elektabilitas dari masing-masing pasangan calon? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, hari ini sudah ada 3 pasang kandidat capres-cawapres yang sudah terdaftar resmi di KPU dan kami akan menampilkan elektabilitas dari 3 pasang kandidat capres-cawapres. Kita akan mulai dari hasil survei yang dilakukan oleh LSI Deni JA dengan survei rentang waktunya dari tanggal 4 hingga 12 September 2023. Kita lihat yang menduduki urutan pertama dengan meraih angka 39,3% adalah Prabowo Gibran, sementara di posisi kedua Ganjar Mahfud dengan raihan 36,9% dan di posisi ketiga Anies Mohaimin dengan raihan elektabilitas 15%. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan rentang survei 2 hingga 10 Oktober 2023, di mana kemudian hasil perolehan elektabilitasnya tidak jauh berbeda di posisi 1, 2, dan 3. Yang pertama masih Prabowo Gibran dengan 37,5% elektabilitasnya, disusul oleh Ganjar Mahfud 32,2% dan di posisi ketiga Anies Mohaimin 22,7%. Selain dari Indikator Politik Indonesia, kita juga punya data dari survei LSI di mana rentang waktu dilakukan survei 16 hingga 18 Oktober 2023 dengan perolehan elektabilitas Prabowo Gibran 35,9%, 26,1% untuk Ganjar Mahfud dan 19,6% untuk Anies Mohaimin. Kita ke Pak Iqbal terlebih dahulu menanggapi hasil survei nih. Amin masih di posisi yang ketiga. Ya alhamdulillah ya, yang sekarang sudah mulai ada yang ngasih 22% ya. Sebelumnya kan 18, 19, artinya pasangan Amin ini terus bergerak. Oke. Dan kelihatan memang ini terjadi pada Pilkada DKI juga begitu dulu. Nomor 3, nomor 2, nomor 1. Oke. Kenapa? Karena Jadi posisi survei sekarang ini tidak menjadi masalah karena trennya naik. betul, karena memang trennya naik dan kan kalau ada lembaga survei yang dia itu mempublish, tentu saja kan ada tujuannya. Apakah untuk kepentingan siapa? Kalau saya menyebutnya ada survei yang untuk analisis data partai, ada namanya survei untuk propaganda. Nah, survei propaganda ini yang dipublish supaya mempengaruhi pemilih. Oke. Tapi pertanyaannya mana ada dana lembaga survei yang mau ngeluarin uang ratusan juta bahkan miliaran untuk memberikan informasi tentang kepada publik tanpa ada sponsor, tanpa ada donatur. Ya karena apa? Karena lembaga survei di Indonesia ini kan merangkap konsultan juga. Oke. Gitu. Jadi kami menganggap mungkin ada lembaga survei yang benar-benar untuk publish yang disponsori oleh relawan dengan sukarela memberi dana, tapi ada juga yang by order. Tapi kami melihat ini semua masukan, kami akan mengkoreksi diri, memperbaiki diri makin solid. Dan insya Allah nanti di Depok juga hari Sabtu kita akan hadirkan jutaan masyarakat ya, karena sebelumnya di Sidoarjo, di Makassar. Insya Allah. Pak Habibur Rahman. Ya tentu kita menghargai setiap temuan lembaga-lembaga survei ya, dan kami jadikan masukan, kan lumayan gratis. Kami ini kan nggak mampu biayai lembaga survei ya, tapi teman-teman lembaga survei kami dapat masukan bermacam-macam kan. Dalam seminggu kemarin ada 3, ya alhamdulillah Pak Prabowo on the top ya. Cuma memang posisi ini tidak akan membuat kami jumawa, arogan ya, apalagi lupa diri. Justru ini akan menjadi pemicu ya, semangat kerja kader-kader partai koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran untuk lebih maksimal lagi. Inilah buah kerja keras para kader ya. Kami tidak mampu melaksanakan gathering-gathering yang besar karena berbiaya mahal. Tapi metode kerja kami adalah kami menghampiri rumah ke rumah ya, warga ya, kami berkeliling dari rumah ke rumah
menyampaikan pesan-pesan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, itu yang akan terus kami lakukan. Jadi mungkin ke depan kami mohon izin banyak pintu-pintu warga yang kami ketuk untuk kami sampaikan pesan-pesan dari Pak Prabowo Gibran. Oke, Pak Ciko, untuk wilayah Jawa Tengah sendiri dengan kehadiran Gibran ada potensi suara PDIP tergerus. Apakah kemudian Anda khawatir mengenai hal ini? Kalau bahasa tergerus itu terlalu kasar lah ya, tapi kita masih percaya bahwa Jawa Tengah sejatinya adalah kandang banteng dan kalaupun ada perubahan pergeseran-pergeseran suara tidak akan secara signifikan saya rasa. Tapi apakah kemudian PDIP menghitung ataupun berhitung tim Ganjar sendiri soal kerja mesin partai dibandingkan dengan Jokowi efek? Nah gini, Jokowi efek itu kan gini, Pak Jokowi itu approval ratingnya tinggi. Approval rating ya, tinggi ya. Tapi kan yang maju bukan dia nih sekarang. Nah ini kita harus bisa bedakan. Ini terjadi di Amerika Serikat. Obama itu approval ratingnya ketika periode kedua pun tidak rendah, cukup tinggi. Dan dia secara terbuka mendukung Hillary Clinton. Tapi kan yang jadi Donald Trump. Nah ini terjadi. Nah seperti kalau kita bicara, oh Gibran akan mengambil suara Gen Z atau generasi milenial. Sedangkan di Amerika sendiri, ini saya mengasih acuan ke suatu sistem demokrasi yang paling maju lah ya di negara di dunia. Bernie Sanders itu salah satu calon dari Partai Demokrat, usianya sekitar 80 tahun. Dia yang paling bisa menarik suara milenial dan Gen Z. Nah, Muhammad di Malaysia ya? Apa? Betul, Muhammad. Jadi ini masih jadi approval rating tidak berbanding lurus dengan apakah anaknya terus kemudian dipilih oleh orang. Itu nggak selalu gitu. Pak Habibur Rahman, tanggapannya? Ya justru itu kami melihat dan menilai dari masukan-masukan masyarakat bahwa Mas Gibran ini ternyata punya karakter dan punya nilai tawar tersendiri. Ya kita tahu ketika beliau maju jadi wali kota Surakarta, beliau menyampaikan beliau membubarkan relawannya bapaknya lalu membentuk relawan sendiri dari awal. Dikumpulkan mulai 5, 10, 50 orang, ratusan orang, ribuan orang. Dan masyarakat juga banyak sisi ya menilai Mas Gibran ini ya. Memang benar beliau anaknya Pak Jokowi itu satu fakta yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi Mas Gibran ini dinilai sebagai sosok yang berkualitas tapi humble ya. Kemudian sosok yang pendiam tetapi sangat komunikatif. Dan ini kan menarik sekali bagi anak muda. Ada sosok ya yang sepertinya pendiam tetapi sangat komunikatif terutama di media sosial. Saya sebetulnya kemarin dalam 2 hari ini terpukau sama putra-putranya Pak Jokowi. Baru saja tadi malam saya menghadiri acara PSI, saya mendengar langsung dan bertemu langsung untuk pertama kalinya dengan yang namanya Mas Kaisang ya. Beliau pidato luar biasa singkatnya. Begitu juga tadi ya, saya bertemu langsung untuk pertama kalinya juga dengan Mas Gibran, lalu mendengar pidatonya luar biasa. Memang apa yang disampaikan para pengusulnya Mas Gibran ini menurut saya tidak salah. Beliau ini punya jualan sendiri dibanding juga dengan ayahandanya. Jadi ada nilai jual lebih di Mas Gibran ini. Oke, Pak Ciko sependapat. Dengan yang mana nih? Dengan Pak Habibur Rahman. Cukup panjang tuh tadi itu, ya kan? Saya melihat gini, Gibran dan Kaisang juga anak-anak yang cukup punya prestasi ya, dan juga aktif, apalagi sekarang aktif di politik. Tapi saya rasa masih terlalu jauh lah untuk menyandingkannya dengan apa yang bisa capaian-capaian dari Pak Jokowi. Gitu. Oke, tambahannya Pak Iqbal? Ya saya kira kan beberapa orang membandingkan kepemimpinan muda. Tapi yang sukses itu jadi presiden, bukan jadi wakil presiden. Jadi ini harus jangan apple to apple gitu. Yang sukses maju di beberapa negara itu yang jadi capres. Belum ketemu yang jadi cawapres. Oke, tapi dari pasangan Amin sendiri, kehadiran Prabowo Gibran ini jadi ancaman atau justru keberuntungan nih Pak Iqbal? Ya, kami belum melihat itu, tetapi kami melihat memang di satu sisi ada baiknya juga anak muda ini maju. Supaya mereka juga memiliki ruang-ruang kesempatan yang sama. Tetapi memang saya kira ke depan bisa jadi anak-anak muda yang tidak harus dari keluarga presiden memiliki kesempatan itu. Karena kursi calon kandidat ini kan sangat terbatas. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat yang bisa untuk maju. Memiliki perahu, memiliki elektabilitas,
dan juga tentu saja dukungan dana. Tetapi kami melihat di satu sisi kami menyambut baik anak muda maju ke depan. Tetapi kami melihat bahwa apa yang terjadi saat ini situasinya memang sedikit berbeda. Karena kami menganggap sedikit dipaksakan. Oke. Maksudnya sedikit dipaksakan? Ya karena tadi harus mengubah aturan menjelang pemilu. Tapi kami siap Tapi kan bertarung merubahnya secara dengan demokratis fair. lewat Mahkamah Konstitusi yang bersidang secara terbuka, fair dan demokratis, bukan merubah sewenang-wenang. Itu yang perlu Iya, tapi kan digarisbawahi, dan kebetulan tidak ada pamannya jadi pelanggaran ketuanya, hukum itu aja sedikit pun dalam Oke. dengan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian Pak Ciko, Pak Iqbal, juga Pak Habibur Rahman, apakah menurut Anda pemilu kali ini akan suasananya riang gembira atau justru membara nih? Pak Iqbal. Ya, Kami kita tentu sama-sama saja iya, menganggap semangatnya ada, pemilu ya. ini pemilu yang gembira, pemilu yang bahagia, Oke. pemilu yang membuat rakyat itu berpesta. Dan kami juga berharap apa yang kita tampilkan tiga calon ini sesuatu yang ideal sekali. Oke. Ada perwakilan intelektual, ada perwakilan purnawirawan TNI, ada perwakilan politisi, anak muda, dan tentu saja rakyat akan menilai mana yang terbaik. Oke, ringkas saja Pak Habibur Rahman. Ya benar ya, kita semua saya pikir secara prinsip kita berikhtiar agar pemilu ini tidak diwarnai polarisasi yang antagonis ya, bisa berjalan dengan guyup, rukun dan damai, karena itulah yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Ya kami tim pengusung Prabowo Gibran adalah jalan tengah. Kami tidak ingin ekstrim terlalu ke kanan atau ekstrim ke kiri, tapi kami ingin merangkul kedua belah pihak ya ke depan, bahwa negara kita memang membutuhkan persatuan agar bisa benar-benar mencapai Indonesia Emas 2040. Oke, baik. Pak Ciko, terakhir ringkas saja. Saya rasa masyarakat juga menginginkan hal yang sama. Masyarakat dengan partai-partai politik yang ada. Masyarakat punya pengalaman dengan polarisasi yang begitu runcing terjadi di Pilpres yang lalu, Pilkada DKI. Nah, saya rasa sudah muak lah, sudah lelah, dan semuanya berharap bahwa ide dan gagasan yang menjadi garda terdepan dari perjuangan masing-masing. Oke, baik. Memang kita harapkan suasana pemilu kali ini akan berlangsung riang gembira, tapi tetap membara dengan gagasan, seperti itu ya. Betul. Pak Habibur Rahman, Pak Ciko, dan juga Pak Iqbal, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda. Prime Time News akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.